wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan pada kita. Begitu juga salawat dan salam mari kita perbanyak, kita hujukan kepada beliau Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pada malam Kamis ini untuk membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang berjudul Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin. Sebuah kitab yang berisi bab-bab yang beliau tulis, rangkum, disaripatikan dari Al-Quran dan hadis, berisi tentang jalan untuk hidup di dunia dan di akhirat dengan selamat, tenang, damai, dan juga sejahtera. Jadi beliau menuliskan nanti sebagaimana sudah kita pelajari bab-bab, yang mana bab itu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Sehingga hidup kita itu lewat petunjuk tersebut. Sehingga tatkala kita mendapati kehidupan ini, kita isi dengan petunjuk yang sudah beliau tulis, yang tidaklah beliau mengambil petunjuk tersebut kecuali dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW dan juga penjelasan dari sahabat dan para ulama rahimahullahu ta'ala. Nah, sampai kita pada bab bayanu kasrati turukil khair. Ini sudah beberapa pertemuan ya. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Sampai pada hadis yang ke-127 sekarang. Dari awal kitab. Atau hadis yang ke-11 dari bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam An-Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, mengampuninya dan melapangkan kuburnya. Al-Hadi Asyara, hadis yang ke-11. Anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, darinya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Sahal belajar dulu. Nah, darinya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laqad ra'aitu rajulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku melihat seorang laki-laki yataqallabu fil jannah. Dia bersenang-senang di dalam surga. Fi syajaratin qata'aha min dhahrit tariqi kanat tu'dil muslimin.
Dia masuk surga karena sebab menyingkirkan pohon yang dia memotongnya, yang menghalangi jalan, dan hal tersebut mengganggu orang-orang muslim. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan di riwayat beliau juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin. Ada seorang yang dia melewati sebuah jalan, kemudian di tengah jalan tersebut ada batang pohon. Faqal. Kemudian orang tersebut berkata, dalam hatinya bergumam seperti itu, wallahi la unahyanna hada 'anil muslimin la yu'dihim fa udkhilal jannata. Kemudian dia bergumam, berkata dalam hatinya, demi Allah, aku akan menyingkirkan batang pohon ini yang telah mengganggu orang muslim. Maka karena sebab itu dia dimasukkan ke surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dan di dalam riwayat keduanya Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin, tatkala ada seorang yang dia berjalan di sebuah jalan, wajada ghusna syauqin ala tariqi, dia mendapatkan ada batang pohon yang berduri di tengah jalan. Fa akharahu, kemudian dia menyingkirkan batang berduri tadi, batang pohon berduri tadi. Fa syakarallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih, mengucapkan syukur kepada hamba tadi lantaran telah menyingkirkan gangguan dari umatnya, yaitu orang-orang yang beriman. Fa ghafara lahu, maka Allah pun mengampuni orang tersebut. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad rahimahumullah. Bismillah. Nah, jadi sekarang kita akan membaca hadis ke-11 yang masih hadis ini apa? Menjelaskan tentang apa? Jalan-jalan kebaikan. Betapa banyak jalan-jalan kebaikan. Nah, ini contoh langsungnya seperti itu. Contoh langsung bagaimana apa? Kita mengetahui betapa banyaknya jalan-jalan untuk berbuat baik. Nah, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim di sini. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku pernah melihat seorang laki-laki yang sedang bergembira di surga. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya surga itu sudah ada. Faedah pertama di sini, bahwasanya surga, neraka itu memang sudah ada sekarang. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133. Dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin, dan juga menuju surga, arduhas samawati wal ardu, yang mana luasnya itu seluas langit-langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang surga tersebut Allah sudah ciptakan, siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti Allah SWT sudah menciptakan sekarang surga. Dan Rasulullah SAW sudah pernah melihatnya. Dan ini adalah barakallahu fikum, inilah tempat tinggal yang harusnya kita cari.
negeri yang harusnya kita usahakan. Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, kana min ahlil jannah faman kana min ahlil jannah, dan siapa saja yang dia menjadi penduduk surga, kana khalidan mukhalladan fiha abadal abidin. Syekh Utsaimin mengatakan, siapa saja yang menjadi penduduk surga, maka dia itu akan kekal dan dikekalkan selama-lamanya di dalam surga. Nah ini mengingatkan kita, barakallahu fikum, kita di dunia berupaya keras, bahkan sangat keras untuk mendapatkan dunia yang baik. Mungkin dari tempat tinggalnya, memiliki tempat tinggal yang baik. Mungkin dari kendaraannya, pengen memiliki kendaraan yang baik. Mungkin makanannya, mungkin kedudukannya, mungkin keturunannya, mungkin keluarganya, semuanya. Kita menginginkan dunia ini yang baik, ya tidak? Ada yang nggak ingin seperti itu? Orang kepengen duwe motor, ngepit baik ya, siapa sing kepengen ngepit? Nggak ada, iya kan? Ana sing kepengen umahe kayak dicit anggota bag, nggak ada kan? Semuanya pengen rumahnya bagus, ya tidak? Semua pengen anaknya sehat, semua pengen pendidikannya baik, semua. Dan dia betul-betul mengusahakannya luar biasa, ya tidak? Padahal sekali lagi kita sering mengingatkan pada diri kita pribadi, itu ditinggal itu. Apa yang kita cari betul-betul, usahakan dengan sangat luar biasa pengorbanannya, tidak ada satupun yang kita bawa kecuali selembar kain kafan. Selebihnya ditinggal. Seperti itu. Bahkan kadang kita ya, subhanallah, kadang kita itu kebanyakan penduduk Indonesia lah, bisa memiliki rumah, coba usia berapa? Iya tidak? Sangat sedikit yang usia 25 tahun itu sudah punya rumah. Jarang banget. Seperti itu. Kebanyakannya usia 40-an kalau yang sudah punya rumah. Kalau yang bisa 30-an, itu ada sesuatu itu. Bisa dipastikan tanda tangannya itu laku. Itu bisa dipastikan. Iya tidak? Real itu. Itu bisa dipastikan tanda tangan itulah. Seperti itu. Kebanyakannya. Iya tidak? Kalau yang mau sabar itu 40-an tahun lah. Baru punya rumah mungkin. Kebanyakannya loh ya. Walaupun ada yang di bawah itu ada. Bahkan kalau di masyarakat kota itu, ya Allah ya Rabbi. Antum melihat warga ibu kota Jakarta, ya Allah, sudah belum nggak punya rumah, ngontrak dengan kontrakan yang sangat sempit sekali, ya tidak? Subhanallah, kesibukan yang luar biasa, rumah empet-empetan, 24 jam itu hidup, maksudnya hidup kerja gitu loh, nggak ada istirahatnya, ya tidak? Subhanallah. Nikmatnya aja nggak bisa. Kayak jenengan masih enak lah nang desa seperti kan. Sebenarnya kepengen lembur, tapi sing dilemburi apa gitu loh. Mentakan maju wengi-wengi kan ora patut gitu kan. Jala wengi-wengi ya jelas darani maling. Seperti itu. Nah, mati-matian kita untuk apa? Dunia yang kita tinggalkan. Sampai melupakan akhirat. Yang itu kata para ulama mengatakan khalidan mukhalladan fiha abadal abidin. Kekal dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Seperti itu. Masalahnya ada permasalahan. Mungkin kalau kita nggak masuk surga, terus kita masih bisa gelandangan itu ya,
masih mending. Masalahnya kalau nggak masuk surga itu nggak bisa jadi gelandangan. Itu pasti masuknya apa? Neraka. Itu sudah selesai itu. Nggak ada gelandangan di akhirat, itu nggak ada. Kalau di dunia kan ada gelandangan kan? Ada tunawisma seperti itu kan? Itu masih mending, semending-mendingnya itu. Masih bisa makan, masih nggak disiksa, nggak diapain seperti itu. Kalau di akhirat nggak masuk surga, itu pilihannya cuma satu lagi, yaitu neraka. Na'udzubillah. Dan itu kekal juga untuk orang kafir. Nah ini. Barakallahu fikum. Jadi harusnya yang paling kita cari adalah akhirat. Itu yang berarti orang cerdas itu. Orang cerdas kan nyari sesuatu yang keuntungannya itu tak terbatas. Iya tidak? Kepenak selawase. 7 turunan bahkan seluruh turunannya, iya tidak? Nah, di mana itu? Adanya cuma di surga. Gak ada di tempat lain. Dunia gak ada. Dunia itu segala sesuatunya capek, ikhwan. Segala sesuatunya capek. Yang miskin capek, yang kaya juga lebih capek. Jangan dikira yang kaya itu enak. Antum lihat itu orang-orang kaya itu, tanya itu, bangun jam berapa? Jam 3, setengah 3 itu. Udah setengah 3, mikir. Seperti itu. Habis itu renang mungkin. Cristiano Ronaldo itu nggak mungkin bangun jam 7 pagi itu. Nggak ada Cristiano Ronaldo bangun setengah 7 itu nggak ada. Bangunnya pagi renang gitu. Seperti itu. Dan orang-orang sukses duniawi itu tidak ada yang malas-malasan. Capek itu. Semuanya itu butuh apa? Tenaga dan fokus yang luar biasa. Wallahi itu capek sekali dunia ini. Nyarinya capek. Kalau sudah dapat banyak, jaganya capek juga. Iya tidak? Semakin banyak harta kita tuh semakin capek menjaganya. Khawatir bisnisnya mengko apa? Hancur, turun dan yang lainnya, iya kan? Sampai kita monitoring, evaluasi dan yang lainnya. Kalau enggak, nanti bisnisnya hancur. Seperti itu. Capek itu. Menikmatinya capek juga. Menikmatinya capek. Loh kok capek? Coba lihat aja. Misalnya ya, menikmatinya dengan jalan-jalan ke Eropa atau ke Jepang seperti itu. Subhanallah. Ya kalau yang belum pernah saya jenengan itu ketone sih enak nih. Memang jenengan sampun Ustaz, saya juga belum. Tapi ya enggak inilah. Ya biasa aja kayaknya ya. Apa bedanya di Jepang sama di gazebo itu? Bedanya apa coba? Kalau kita itu sudah nyaman dengan apa? Ibadah, ya mau apapun bentuk ibadahnya, ya enak-enak aja. Misalnya di situ sambil minum kopi kan, ibadah kan, serapa ceruput. Minum maca nyedak maling Jepang. Subhanallah. Kesel loh nang motor mabur loh. Burung nek sing wong wedi ketinggian. Apa ora jantungan? Iya kan? Seperti itu. Menikmatinya capek, menjaganya capek, memperolehnya capek, semuanya capek. Pulang liburan capek. Kakean menikmati dunia penyakit. Mangan enak terus ngono, jor-jorna. Sate makan, hotdog dimakan, pizza dimakan, dan yang lain dimakan. Bahkan antum lihat coba sekarang, orang-orang yang sudah sangat kaya-kaya tadi sampai makannya itu kembali kepada titik jenengan. Yaitu apa? Rawunan bolet, jagung bakar, top-tope. Ya tidak? Antum lihat orang-orang kaya itu, sudah itu makannya itu balik lagi seperti orang kuna. Itu apa? Godogan-godogan. Edamame godog. Edamame apa? Kedelai yang besar gitu. Edamame godog.
mundul godhong, ndok dirawun. Itu seperti itu lagi coba makanya. Itu apa bedanya kalau jenengan coba? Panganannya dewek ngal dina itu sebenarnya. Subhanallah. Itu. Harusnya kita memperjuangkan apa? Negeri yang paling apa? Kekal, kenikmatannya yang tidak terbatas. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan apa? Mensifati surga itu mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khatara ala qalbi basyarin. Surga itu kenikmatannya tidak pernah dilihat di mata. Enggak pernah dilihat itu. Di dunia ada yang indah, ada yang nikmat. Kalau dilihat masih bisa, pastikan itu bukan surga. Surga lebih bagus. Enggak juga yang didengar, jeretah nengkana anak kiki. Kalau masih didengar, itu bukan surga. Surga jauh lebih baik. Bahkan sampai pun apa yang diangan-angankan, yang terlintas dalam hati kita. Kita pantasnya duit kendaraan, sing iki bisa ngomabut, kok nek nang banyu bisa apa? Jadi perahu bisa nyilem sisan gitu. Ngarang-ngarang lah kayak kapsulnya Sun Gokong ya, Sun Goku ya misalnya itu. Seperti itu ya. Anak sing seneng Dragon Ball. Itu kan Sun Goku kan punya kapsul itu kan ya, pesawat kapsul. Kapsul dibuat jadi anu ya. Itu kan imajinasi itu. Itu yakin surga enggak seperti itu. Jauh lebih bagus. Barakallahu fikum. Seperti itu. Itu kok enggak dicari gitu loh. Itu kan keliru. Ya tidak? Kita mencari yang susah nyarinya, terbatas menikmatinya, dan semua akan kita tinggalkan, nyarinya luar biasa sampai mengorbankan tadi. Ini bukan berarti kita apa? Untuk tidak memerlukan dunia. Itu jangan disalahpahami juga. Bahkan sebenarnya dunia tadi bisa menjadi wasilah kita untuk apa? Masuk surga. Maksudnya apa? Udah semua dunia itu kita usahakan itu betul-betul apa? Karena Allah SWT. Berarti lewat apa? Jalan yang diizinkan. Tatkala kita mendapatkannya, kita manfaatkan di jalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoinya. Makanya dunia itu barakallahu fikum. Allah bagikan itu tanpa pandang bulu. Tidak pernah Allah membeda-bedakan dunia itu dari agamanya, tidak pernah. Orang Muslim tak sugihna karena dia sujudnya pada saya, tidak. Karena dunia itu ya itu adalah ujian, jadi bisa digunakan untuk ibadah, wasilah untuk kita sampai ke surga, bisa juga apa? Digunakan untuk apa? Wasilah untuk neraka. Contoh uang. Kita misalnya dititipi oleh Allah SWT uang 10 juta, ya kan? Kita bisa ini untuk apa? Belanja kebutuhan keluarga, bisa. Bisa untuk apa? Operasional masjid, operasional dakwah, sebagiannya bisa. Bisa untuk saudara, orang tua, bisa. Bisa untuk yang lainnya, ya tidak? Maka hal tersebut menjadi pahala. Tapi bisa juga 10 juta ini untuk berjudi, untuk berzina, untuk mabok-mabokan dan yang lainnya. Iya tidak? Untuk mendolimi orang dan yang lainnya. Bisa. Berarti hakikatnya dunia ini tidak memiliki nilai kecuali apa? Dijadikan wasilah untuk apa? Ya tidak? Makanya karena nggak punya nilai, dunia itu nggak punya nilai, maka Allah SWT membagi-bagikannya tidak pandang agama, tidak pandang itu kiai, tidak pandang itu preman, itu apa, tidak. Allah kasih sudah. Makanya kita kadang lihat ada orang kafir kok sugih. Iya tidak? Dan kadang kita ngersulah, ya Allah, jeneng sing kafir, orang gelem sembayang, ora apa kok sugih. Aku sing bathuknya ngasih ireng kayak gini. Angel temen apa gue mondokna bocah be. Aduh, biayanya abot seperti itu kan? Seperti itu barakallahu fiik. Ya karena tadi
Dunia itu nggak ada nih nilainya. Dia akan menjadi punya nilai tatkala apa? Dilihat tujuan atau dijadikan wasilah untuk apa. Ini jenengan punya dunia itu ya, itu berat itu. Harus betul-betul apa? Menghisap dulu itu. Pastikan air yang saya minum itu dari jalan yang halal. Saya menginumnya dengan cara yang halal. Nanti kalau jadi tenaganya saya gunakan untuk yang kebaikan dan yang lainnya seperti itu. Siki wong, orang deleng. Orang deleng apa? Carane njikot. Gedange sapa dipencelas. Pringe sapa dijikot. Wis pokoke apa bae lah. Orang deleng halal, orang deleng haram. Seperti itu. Ya, kasihan sebenarnya. Karena apa? Dia pasti akan apa? Melihat dan mendapatkan balasan dari apa yang ia lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang melakukan sebiji zarah berupa kebaikan, dia pasti akan melihat balasannya. Sebagaimana siapa saja yang melakukan sebejar biji zarah keburukan, dia pasti akan melihat apa? Balasannya. Itu pasti sudah. Makanya terkadang obat daripada tatkala kita terzolimi seperti itu, barakallahu fikum. Setelah kita mengusahakannya pun bukan karena sebatas kita itu apa? Menuntut hak kita. Justru kita karena kasihan dengan dia. Pasti sudah. Pasti. Hak kita tidak akan pernah hilang. Pasti dia rugi itu, pasti itu. Orang-orang yang mengambil haknya sesama manusia seperti itu pasti sudah. Pasti dia rugi. Pasti, enggak mungkin tidak. Dan kita yang terambil haknya misalnya, bu gedange, bu duite, bu ayamnya dicolong seperti itu misalnya ya, itu balik itu, pasti balik di akhirat. Tidak mungkin tidak. Itu pasti sudah. Makanya barakallahu fikum. Kalau kita punya urusan dengan makhluk, itu selesaikan di dunia. Kasihan makhluk tersebut. Seperti itu. Jangan dibawa ke akhirat. Berat. Kalau dia punya kedoliman pada kita, hutang kah, menipu kah, atau apa, tuntut di dunia. Nasihati dia. Sebagai bentuk apa? Bentuk kasih sayang kita kepadanya. Bukan kita haus dunia tidak. Atau kita maafkannya, itu juga boleh, bagus. Seperti itu. Kalau mereka malah apa? Bagak seperti itu ya. Ya sudah. Ujung-ujungnya ya sudah. Ya kalau kita mau nggak terima, ya sudah nanti juga pasti balik. Makanya itu barakallahu fikum. Bersemangatlah untuk negeri akhirat. Kalau kita dititipi dunia, maka pastikan caranya benar, pemanfaatannya juga benar. Nah, jadi itu ya. Rasulullah SAW pernah melihat seorang yang sedang bersukacita, bergembira di surga. Berarti pelajaran pertama di sini, surga itu memang sudah ada. Nah, fi syajaratin qata'aha an tariqi an dhahrit tariqi kanat tu'dinul muslimin. Nah, orang ini masuk surga ternyata sebabnya itu hal yang perkara yang agak remeh ini. Itu apa? Dia masuk ke surga karena sebab apa? Ada pohon yang melintang di jalan, kemudian dia memotongnya dan menyingkirkannya karena hal tersebut mengganggu orang muslim. Berarti dia masuk surga karena apa? Menyingkirkan gangguan di jalan. Salah satunya pohon. Masya Allah. Ini berarti apa? Faedah yang kedua, menyingkirkan gangguan di jalan itu sebab apa? Masuk surga. Menyingkirkan gangguan di jalan sebab masuk surga. Masya Allah. Gangguan itu ada hissi dan ada maknawi. Gangguan itu ada dua macam. Gangguan hissi dan gangguan maknawi. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Gangguan hissi itu gangguan yang berbau fisik tadi.
Misalnya apa? Duri, kaca di jalan atau apalah, lubang di jalan kalau zaman sekarang ya, banyak sekali lubang itu kan. Itu berarti gangguan yang berupa apa? Hisi, yang berupa fisik. Ada yang berupa maknawi. Ada yang berupa apa? Maknawi. Misalnya apa? Gangguan yang berupa maknawi. Syekh Utsaimin mengatakan di sini, hunaka ba'dun nasi wal iyadu billah ahlu syarrin wa bala'in. Di sana ada orang yang dia naudzubillah itu menyebarkan keburukan dan ujian. Nah, salah satu gangguannya dia yang maknawi ini adalah apa? Afkarin khabisatin, berupa pemikiran yang buruk. Pemikiran sesat, agama-agama sesat, aliran-aliran sesat. Itu adalah gangguan itu yang berupa maknawi. Wa akhlaqin sayyiatin, dan akhlak yang buruk. Itu gangguan maknawi, ya tidak? Orang menghalangi manusia untuk masuk Islam dengan pemikiran dia yang kafir misalnya. Maka apa? Ini adalah gangguan sebenarnya. Orang mengajak kaum muslimin untuk bermaksiat kepada Allah. Maka ini gangguan sebenarnya. Mengajak untuk bermaksiat kepada Rasulullah. Ini gangguan sebenarnya. Akhlak yang buruk, ini gangguan sebenarnya. Kalau barakallahu fikum menyingkirkan gangguan yang berupa fisik saja bisa menjadi apa? Sebab masuk surga, berarti menyingkirkan gangguan yang berupa maknawi tadi, pemikiran agama yang sesat kita apa? Singkirkan, maka itu akan menjadi apa? Pahala yang lebih besar. Ya tidak? Kalau pemikiran coba, apalagi kalau menyangkut ideologi, menyangkut apa? Agama. Menyingkirkannya dengan apa? Membantah. Menerangkan kebatilannya, menerangkan kesesatannya, ya tidak? Seperti itu. Sebagaimana tadi, kalau ada pohon, ada duri, ada kaca di jalan, kita menyingkirkannya dengan dibuang, ya tidak? Disingkirkan. Itu sudah jalan menjadi surga. Ini ada orang yang menghalangi manusia untuk masuk Islam, menghalangi manusia untuk taat kepada Allah. Maka disingkirkan, ini jauh lebih utama. Ya tidak? Seperti itu. Barakallahu fikum. Orang-orang yang suka mencuri, orang-orang yang merampok, orang-orang yang apa? Menipu dan yang lainnya, itu berarti memberi gangguan tidak? Gangguan yang bersifat maknawi, ya tidak? Orang-orang yang memberikan ini sekarang misalnya peraturan-peraturan yang itu akan mengganggu manusia. Izin untuk apa? Penebangan hutan. Memberikan izin pertambangan. Itu ngeri itu, hukumannya itu nanti. Itu lebih ngeri daripada apa? Orang yang mengganggu apa? Manusia dengan apa? Memberikan apa? Pelagrang itu apa? Halangan di jalan, ya tidak? Misalnya ada orang, dia suka mengganggu orang dengan apa? Misalnya jalannya di portal seperti itu, atau di beling, atau di paku, kon bane bocor. Ini sudah buruk, ya tidak? Ada yang lebih buruk lagi, dia mengganggu dengan gangguan yang luar biasa. Itu apa? Secara maknawi tadi, dengan tanda tangan. Dia memberikan izin untuk apa? Penebangan hutan lindung. Dia memberikan izin untuk apa? Penambangan hutan lindung. Sehingga apa sekarang? Terjadi apa? Gangguan itu kepada manusia. Bukan sekedar diganggu hartanya. Bahkan apa? Habis harta bendanya sampai apa? Hilang nyawanya. Ya tidak? Wallahi itu harus tanggung jawab itu di sisi Allah. Itu berat itu. Yang memberikan apa? Keputusan hal tersebut. Ngeri itu. Karena dia telah mengganggu kaum muslimin. Bukan 1, 2.
ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu yang sudah terganggu, yang ngungsi, ya tidak? Berapa rumah yang itu sudah terbenam oleh lumpur, kendaraan yang terbawa banjir, nyawa sudah ratusan itu kan, 500-an udah itu yang sudah diketemukan, 400-an sudah dinyatakan hilang. Itu. Coba, kalau orang belajar agama, berarti solusinya di mana coba? Kembali kepada agama. Agama telah menjelaskan. Jangan ganggu. Bahkan menghilangkan gangguan itu adalah apa? Sebab masuk surga. Subhanallah. Luar biasa kan syariat kita itu kan. Nah, itu. Jadi makanya dalam ini firman Allah Subhanahu wa taala ini surat Al-Maidah ayat 33. Coba hukumannya itu. Bagi orang-orang yang mengganggu manusia, kaum muslimin secara maknawi tadi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama jazaa'ul ladina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Sungguh balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan dia berusaha untuk apa? Membuat kerusakan di bumi, an yuqattalu, maka hendaknya dia dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilafin, atau dipotong tangan dan kakinya bersebelahan. Tangan kanan dipotong, kaki kiri yang dipotong, atau tangan kiri yang dipotong, tangan kaki kanan yang dipotong. Seperti itu. Nah, au yunfau minal ard, atau dibuang, diasingkan dari daerah kita. Masya Allah. Coba ini hukumannya seperti itu. Bisa dibunuh, boleh dibunuh itu. Pejabat-pejabat yang apa? Memberikan apa? Izin-izin untuk apa? Penggundulan hutan, tambang ilegal yang mengakibatkan apa? Ratusan kaum muslimin meninggal, harta-harta manusia apa? Hilang. Negara harus menanggung rugi. Itu uangnya kita, uangnya rakyat. Itu boleh dibunuh itu. Ini menurut Syekh Utsaimin. Beliau membawakan surat apa? Al-Maidah ayat 33. Itu hukuman bagi orang-orang yang apa? Merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Itu. Hukumannya dipilih. Bisa sampai kalau memang udah kerusakannya sangat parah, bisa dipotong, bisa dibunuh dia. Kalau tidak apa? Potong tangan dan kaki bersilang. Potong tangan kanan dan juga kaki kiri. Potong tangan kiri, potong kaki kanan. Seperti itu. Atau dibuang. Dilempar ke digul. Digul tahu digul? Hah? Tempat Soekarno dibuang dulu di mana? Rengas Dengklok kan di sini. Hah? Di Papua sana. Di Digul, iya kan? Lupa sejarah ya. Kalau Rengas Dengklok kan ditangkapnya, gitu kan? Waktu mau proklamasi, diculik gitu kan. Itu kan dibuang di Digul gitu kan. Nah, dibuang harusnya ke hutan Papua sana itu, dia makan sama apa? Macan sama celeng gitu ya. Boleh itu. Seperti itu. Atau dibuang ke hutan Kalimantan, hutan Sumatera itu kan. Ya Allah itu. Itu enggak cuma apa? Manusia yang jadi korban, Pak. Kemarin kita lihat gajah itu kan sampai meninggal itu kan, ke bawah banjir itu kan. Subhanallah. Kerusakan udah parah sekali itu. Parahnya luar biasa. Subhanallah itu. Ternyata di syariat kita ada solusinya, ya tidak? Bahkan ada apa? Sebelum solusi adalah apa? Preventif, pencegahannya. Yaitu apa? Adanya motivasi. Kita jangan mengganggu, ya kan? Sebelum terjadi apa-apa, kita preventif dulu, pencegahan dulu. Itu apa? Jangan kita menyebar gangguan. Bahkan dimotivasi. Kalau kita menyingkirkan gangguan, balasannya adalah apa? Surga. Masya Allah.
Bahkan disebutkan kalau kita membuat gangguan, kerusakan di bumi, balasannya ngeri sekali itu, sesuai dengan besar kecilnya. Iya tidak? Subhanallah. Itu. Nah, wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain ada seorang yang lewat di sebuah jalan, kemudian dia melihat pohon hampir sama seperti itu tadi, ya kan? Kemudian dia berkata dalam hatinya, saya akan menyingkirkan pohon ini dari orang muslim biar tidak terganggu. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan fasyakarallahu wa ghafarallahu. Maka menyingkirkan gangguan itu menjadi sebab diampuninya dosa. Berarti preventifnya kita tidak membuat gangguan, berarti sudah berpahala atau tidak? Kalau bisa berarti kita jangan mengganggu dulu, ya kan? Seandainya ada gangguan kita singkirkan. Berarti lebih baiknya kita jangan mengganggu. Subhanallah. Makanya akhirul kalam itu tidak ada itu jalan kebaikan, jalan keselamatan, baik untuk pribadi diri kita sendiri, atau untuk keluarga kita sendiri, atau untuk masyarakat kita, atau untuk negara kita. Bahkan negara kita yang majemuk bukan cuma untuk muslimnya, tapi karena negara kita kan realitanya banyak orang kafir juga kan. Itu kebaikannya hanya dengan dipakai syariat Islam. Tidak akan ada yang terdolimi, tidak akan pernah ada yang terdolimi. Karena itu adalah syariat yang Allah SWT turunkan sebagai bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada makhluk di sini. Tidak cuma manusianya, hewannya, tumbuhannya, dan alam raya semestanya. Rahmatan lil alamin. Itu betul-betul seperti itu. Ya, semoga dari mimbar-mimbar ini minimalnya kita bahagialah, kita selamat, kemudian kita bisa menyampaikan kepada umat seperti itu. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua, negeri kita, dan juga semoga Allah SWT memberikan kesabaran bagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah yang luar biasa tadi, kemudian menolongnya, dan semoga dari kaum muslimin yang meninggal itu dicatat sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.